Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Camat Kecamatan Cilandak Barat, Bapak Renaldi. Yang terhormat Ibu Lurah Kelurahan Pondok Labu, Ibu Nabila Alia Azahra. Yang terhormat ortotis prostetis Ibu Kencana Ningrum Sarjana Terapan Kesehatan. Dan yang kami hormati para hadirin dan tamu undangan sekalian. Puji berserta syukur, alhamdulillah, kalimat yang tidak pernah lupa kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, hingga detik ini kita dapat menjalankan kegiatan seperti bagaimana biasanya. Alhamdulillah juga kita dapat menghadiri kegiatan perayaan Hari Kartini dengan tema Hari Kartini sebagai Hari Kesehatan Keluarga Bangsa Indonesia pada tahun 2021. Sebelum memulai acara hari ini, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Rafidah Putri Asminita yang akan memandu jalannya acara pada kegiatan hari ini. Agar dapat berjalan dengan lancar, izinkan saya membacakan susunan acara dari awal hingga akhir sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku pembawa acara. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Lurah kita, Ibu Nabila Alia Azahra. Yang keempat, sambutan dari Bapak Camat kita, Bapak Renaldi. Yang kelima, penyuluhan yang akan disampaikan Ibu ortotis protetis kita, Ibu Kencana Ningrum. Yang keenam, sesi tanya jawab yang akan saya pandu sendiri. Dan terakhir, penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dilafazkannya kalamullah, acara kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya yang akan diikuti oleh seluruh hadirin yang hadir pada kegiatan kali ini. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Satu, dua, tiga, empat. Dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita bersama-sama
menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan doa bersama ini akan dipimpin oleh Bapak Darmin SPD. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, memasuki agenda ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Lurah kita, Ibu Nabila Alia Az-Zahra. Kepada Ibu Nabila, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan serta nikmat iman dan kesehat agar kepada kita, sehingga kita bisa bertemu di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Bapak Camat, Pak Renaldi, yang saya hormati Ibu Kencana Ningrum sebagai pemateri penyuluhan kesehatan keluarga, yang saya banggakan warga Kecamatan Cilandak Barat yang bersedia mengikuti acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, pidato saya kali ini mengenai pentingnya pola hidup sehat. Seperti yang kita telah ketahui, pola hidup sehat adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita akan dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Aktivitas sehari-hari dapat dilaksanakan dengan lancar, serta akan mendapatkan penampilan yang lebih baik. Untuk menerapkan pola hidup sehat sangatlah mudah, namun seringkali disepelekan oleh orang-orang. Oleh karena itu, kita hanya perlu melaksanakannya dengan giat dan terus-menerus. Yang pertama yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, serta kacang-kacangan. Karena dengan memakan makanan yang bergizi, kita akan selalu sehat dan dapat terhindar dari penyakit. Dan yang kedua yaitu dengan rutin berolahraga. Dengan berolahraga dapat membuat tubuh kita sehat dan dapat membuat tubuh kita mengatur metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Dan yang ketiga yaitu menjaga lingkungan agar tetap bersih untuk menghindari lingkungan kita dari bibit-bibit penyakit. Maka sepantasnya kita harus sering-sering membersihkan lingkungan sekitar kita agar bibit-bibit penyakit yang ada mati. Pada kesempatan kali ini, saya selaku lurah di lingkungan ini mengajak Anda semua agar mulai menerapkan pola hidup sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh dan terhindar dari virus corona yang masih ada di lingkungan sekitar kita. Saya berharap hadirin sekalian mengerti dan dapat menerapkan pola hidup sehat pada setiap anggota keluarga kita. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saling bahu-membahu untuk membangun keluarga yang sehat dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Masih banyak yang harus kita lakukan. Selamat berjuang, selamat menjalankan tugas hingga tercapai keluarga sejahtera atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pidato saya yang singkat ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Ibu Lurah kita, Ibu Nabila Alia Az-Zahra. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, memasuki agenda keempat, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat, Bapak Renaldi. Kepada Bapak Renaldi, kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di aula atau di lapangan Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lurah karena telah memfasilitasi acara ini.
dan juga kepada Ibu Kecananingrum yang telah menyempatkan waktunya hadir dan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Serta tidak luput juga terima kasih kepada seluruh warga Kecamatan Cilandak yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kecananingrum. Pada tema kali ini mengangkat tema Hari Kartini untuk keluarga yang lebih sehat. Pada tema ini sangat menarik dikarenakan kita atau Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Menjaga kesehatan itu sangat penting pada kondisi sekarang ini. Dikarenakan menjaga pola hidup sehat itu dapat meningkatkan imunitas kita dan juga dapat menghindari kita dari penyakit baik COVID-19 maupun penyakit yang lainnya. Adapun tema dari Ibu Kecananingrum yaitu 1000 langkah setiap hari, menurut saya itu sangat bagus dikarenakan dapat menjadi sebuah udah dikerap aja ya karena dapat menjadi sebuah gaya hidup sehat yang baru. Dikarenakan berjalan 1000 langkah, kita dapat menyehatkan tubuh kita dapat menyehatkan sendi-sendi kita, dan kita juga dapat mengurangi emisi karbon monoksida di lingkungan kita. Selain menyehatkan tubuh kita juga dapat berperan penting dalam menyehatkan atau menjaga lingkungan kita. Untuk mempersingkat waktu, saya sudahi pidato saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Camat kita, Bapak Renaldi. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Menanjak pada agenda kelima, penyuluhan mengenai kesehatan keluarga yang akan disampaikan Ibu Ortotis-Protetis kita, Ibu Kecananingrum, mengenai 1000 langkah setiap hari menuju keluarga sehat. Dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab yang akan saya pandu sendiri. Langsung saja kepada Ibu Kecananingrum kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sebuah materi pada pagi hari ini. Materi yang saya akan bawakan yaitu berjudul 1000 langkah setiap hari menuju keluarga yang lebih sehat. Sebagian besar pekerja kantoran menghabiskan banyak waktu untuk duduk. Tanpa sadar nih, waktu untuk bergerak atau melakukan aktivitas itu hanya sedikit. Dan padahal kita bisa melakukan aktivitas sederhana seperti dengan cara kita berjalan kaki dari jarak entah itu hanya 1 meter, 10 meter, dan seterusnya di tengah-tengah kesibukan. Faktanya, para ahli menyarankan untuk berjalan kaki minimal 150 menit dalam seminggu. Jika sudah melampaui target, kita ditantang serta disarankan oleh para ahli untuk berjalan sebanyak 10.000 langkah sehat sehari atau setara dengan sekitar 6 km per jam. Jalan kaki dapat membantu serta menjaga berat badan agar tetap stabil serta menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Jalan kaki juga dapat diketahui dapat mencegah terjadinya osteoporosis, osteoartritis, serta membantu mengurangi tekanan darah pada beberapa orang dengan hipertensi. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak tahu tidak apa sih manfaat kita berjalan 10.000 langkah? Kira-kira ibu-ibu bapak-bapak tahu tidak? Nah, kalau ibu bapak kurang tahu, nih saya kasih tahu. Yang pertama, manfaat dari kita berjalan kaki 10.000 langkah per hari. Pertama yaitu adanya meningkatkan kesehatan paru-paru. Lah, kok bisa sih? Dengan kita berolahraga, itu melibatkan pengaturan pernafasan yang baik, serta pengembangan paru-paru yang sempurna.
terjadi ketika saat kita berolahraga nih ibu bapak-bapak. Oleh sebab itu, olahraga itu sangatlah penting untuk kita dan untuk mengatur berapa pergerakan yang ada di dalam paru-paru. Olahraga seperti berjalan 10.000 langkah itu sangat baik untuk kesehatan paru-paru. Yang kedua kira-kira apa nih ibu bapak-bapak? Ya benar, memperlancar aliran darah. Kenapa sih? Kok bisa? Pada saat kita berolahraga, banyak otot tubuh yang akan aktif. Dengan aktifnya otot tubuh, maka darah yang akan dialirkan dari seluruh tubuh untuk menunjang proses gerak tersebut. Nah, oleh karena itu, kegiatan ini sangatlah membantu kita untuk memperlancar aliran darah dalam tubuh. Itu bagus tuh ibu bapak-bapak. Yang ketiga yaitu membantu menjaga kesehatan jantung. Kok bisa sih? Nah, jantung akan terpacu nih saat kita melakukan olahraga atau aktivitas yang berat. Seperti untuk memompa darah lebih banyak 2 kali lebih efektif. Selama melakukan kegiatan 10.000 langkah kita berolahraga ini. Tidak heran nih, kenapa peningkatan kesehatan jantung termasuk sebagai manfaat jalan 10.000 langkah sehari itu bagus. Selanjutnya nih ibu bapak-bapak, tahu tidak apa manfaat selanjutnya? Manfaat yang keempat, catatnya ibu bapak-bapak, menambah stamina dan juga kekuatan otot kaki. Kok bisa sih? Kenapa menambah kekuatan otot kaki? Dengan kita banyak berjalan atau akan merangsang otot pada kaki. Dengan terus menstimulus otot untuk terus bergerak secara aktif, maka otot akan semakin terlatih untuk menerima beban yang lebih berat. Dengan kata lain, tubuh kita akan mampu untuk melakukan aktivitas yang lebih berat dan tidak mudah capek lagi nih ibu bapak-bapak. Selanjutnya, manfaat kelima. Manfaat kelima adanya menjaga kepadatan tulang. Kenapa sih manfaat dari 10.000 langkah itu salah satunya menjaga kepadatan tulang? Karena manfaat lain dari berjalan 10.000 langkah sehari dapat dirasakan oleh tulang. Selain kita mengkonsumsi asupan kalsium dan berbagai macam vitamin lainnya untuk memperkuat tulang, kekuatan tulang tentu ditentukan oleh seberapa sering kita memberikan beban pada tulang kita nih ibu bapak-bapak. Jadi disarankan untuk tetap bergerak, entah itu hanya mengangkat beban sedikit ataupun berjalan hanya dari kamar ke kamar mandi. Karena itu penting nih dan bermanfaat banget untuk tulang kita. Kegiatan seperti berjalan kaki atau melompat adalah beberapa contoh dari aktivitas yang dapat memberikan tekanan pada tulang otot, kepada padatan tulang dan menjaga agar tetap kuat. Dengan begitu, kita terhindar nih ibu bapak-bapak dari osteoporosis. Biasanya kalau sudah terjadi osteoporosis atau aktivitas yang terus berulang seperti osteoartritis, itu kita dapat melakukan treatment selanjutnya dari OP dengan cara kita menggunakan knee brace. Dengan knee brace ini, kita dapat mencegah serta mengurangi keseringan dari tulang itu untuk mengurangi rasa sakit yang berlebihan saat bergerak. Selanjutnya nih ibu bapak-bapak, siapa sih yang malas bergerak? Biasanya kalau yang orang malas bergerak itu identik sama orang yang malas atau yang bisa dibilang berat badannya akan bertambah kalau misalkan kita nggak banyak gerak. Betul tidak? Nah, manfaat selanjutnya yaitu manfaat ke-6, mencegah obesitas. Namanya juga kita berjalan 1.000 langkah seperti berolahraga bukan? Jadi, dengan cara kita berjalan 10.000 langkah ini, kita dapat mengurangi beban dan dapat membantu menjaga berat badan kita tetap ideal nih ibu bapak. Dan ini sangat bagus nih untuk yang malas berolahraga tapi mau badannya bagus-bagus aja. Nah, bisa nih dengan cara kita melakukan
menanamkan sejak dini manfaat dari jalan kaki. Manfaat yang ketujuh, ada yang menjaga tekanan darah. Dengan kita menggerakkan tubuh seperti berjalan 10.000 langkah sehari, dapat membantu kita menjaga tekanan darah agar tetap normal. Dengan begitu, kegiatan ini juga dapat membantu mencegah penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan juga kita dapat mencegah gejala stroke yang diakibatkan oleh hipertensi. Jika dari udah terjadinya hipertensi dan mengalami stroke tersebut, secara treatment OP kita dapat memberikan alat bantu seperti ortosis. Dengan ortosis tersebut, kita dapat membantu para pasien atau penderita stroke untuk tetap bisa berjalan, tapi dengan kesesuaian kemampuan mereka. Jadi tetap walaupun terkena penyakit, tapi tetap bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Seperti itu. Lanjut, yaitu manfaat yang ke-8, membantu mencegah penyakit diabetes. Yang kita tahu, olahraga itu mampu menstabilkan gula darah dalam tubuh nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Selain itu, bagi penderita berat, bahkan lebih, menurunkan berat badan 10% saja itu bagus untuk kesehatan dalam tubuh, dan kadar dalam gula darah akan menurun. Makanya itu ibu bapak-bapak, kenapa kita dilarang untuk tidur pagi dan harus tetap beraktivitas, karena ini manfaatnya untuk menghindari penyakit diabetes. Maka kegiatan 10.000 langkah sehari ini dapat menanggulangi atau mencegah diabetes. Dengan begitu, kita terhindar dari penyakit diabetes dan terhindar dari amputasi yang disebabkan oleh penyakit diabetes tersebut. Jika sudah terlanjur terkena diabetes dan juga akan terjadinya amputasi ke depannya, maka di treatment OP dapat kita memberikan alat ganti gerak bantu seperti prostesis, membuat kaki palsu atau tangan palsu yang untuk mengganti fungsi dari alat tubuh tersebut. Selanjutnya, manfaat dari 10.000 langkah sehari, yaitu yang ke-9 ada meningkatkan konsentrasi. Dengan kita berjalan 10.000 langkah sehari dapat membantu meningkatkan konsentrasi, karena ketika melakukan kegiatan fisik, aliran darah menuju otak itu akan mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan kita hanya diam saja nih ibu bapak-bapak. Jadi jangan mager-mager, oke? Yang terakhir manfaat dari 10.000 langkah sehari yaitu meningkatkan mood. Kenapa sih kok bisa meningkatkan mood? Dengan perasaan rileks dan tenang saat kita berjalan. Biasanya kita kalau berjalan kaki pasti akan mengobrol dengan teman kita atau menikmati pemandangan. Itu akan meningkatkan mood karena hormon endorfin yang dilepaskan ketika dilakukan oleh tubuh itu berasal dari perasaan yang tenang nih ibu bapak-bapak. Oleh sebab itu, berjalan sejauh 6 km sehari dapat membantu kita untuk feeling good setiap harinya. Itu beberapa manfaat 10.000 langkah sehari. Jangan lupa ya ibu, ada 10. Nah, selain kita berolahraga seperti contohnya itu jalan kaki 10.000 langkah sehari atau sekitar 6 km sehari, ada juga nih ibu bapak-bapak kalau misalkan malas keluar jalan kaki atau apa, kita bisa melakukan senam aerobik. Tahu kan senam aerobik? Kita bisa melakukan senam aerobik di sekitar rumah, entah itu di depan TV, mengikuti kegerakan yang ada di video dan lain-lain. Senam ini juga secara umum baik untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru nih ibu bapak-bapak. Karena saat dilakukan olahraga senam ini, olahraga akan memicu kerja jantung 2 kali lebih cepat
dari sebelumnya, seperti kita saat berjalan kaki. Jadi sebenarnya sama aja, mau senam aerobik atau jalan kaki. Tapi disarankan lebih baik berjalan keluar rumah untuk menghirup udara yang segar juga, dan itu refreshing lah ya ibu-ibu bapak-bapak. Nah, meskipun ada anjuran untuk jalan kaki 10.000 langkah sehari, tetapi ada beberapa studi terbaru menjelaskan bahwa tidak harus nih 10.000 langkah sehari, bisa aja cuman 100 atau 500. Pokoknya yang penting kita gerak. Karena menurut studi itu sendiri, banyak yang bilang walaupun kita hanya bergerak sedikit saja, itu dapat menghasilkan efek yang baik juga untuk tubuh kita. Jadi inti dari materi saya yaitu, walaupun di rumah tidak ada kegiatan, lebih baik manfaatkan kegiatan tersebut dengan kita berjalan kaki. Entah mau dekat atau jauh, itu sangat bagus untuk tubuh kita, dan kedepannya akan bagus untuk tubuh kita mencegah dari berbagai macam penyakit dan mendapat manfaat yang sangat banyak seperti yang saya telah sebutkan tersebut. Terima kasih. Kiranya itulah materi saya untuk hari ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator, Ibu Rafidah. Terima kasih banyak kepada Ibu Kecananingrum Sarjana Terapan Ortotik Prostetik yang telah menyampaikan materi untuk penyuluhan pada kesempatan kali ini. Materinya sangat menarik, ringan, dan mudah dimengerti. Baiklah, untuk memperdalam materi yang telah Ibu Kencana sampaikan tadi, akan dibuka sesi tanya jawab untuk mengulik lebih dalam lagi. Untuk sesi tanya jawab ini akan saya pandu dengan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya yang ingin bertanya tentang penyuluhan yang telah disampaikan tadi, dengan aturan sebagai berikut. 1. Penanya mengacungkan tangan dan menunggu dipersilahkan oleh pembawa acara. Yang kedua, penanya dapat langsung menanyakan pertanyaannya setelah diizinkan oleh pembawa acara. Baiklah, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, iya. Bapak yang memakai baju dongker, silahkan diperkenalkan namanya, asal instansi, dan pertanyaannya. Baik, Ustaz, perkenalkan nama saya Bapak Sadini. Saya dari Paguyuban, Orang Sunda, Kelurahan Pondok Labu. Saya ingin bertanya kepada Ibu Kencana. Ibu, kenapa kita harus dianjurkan berjalan 1.000 langkah, kenapa yang berjalan 500 langkah dan 300 langkah? Tolong dijawab Ibu Kencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Kencana ingin langsung menjawab? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara telah memberikan kesempatan untuk saya menjawab. Jadi untuk pertanyaan Bapak, alasan bisa nggak sih kita melakukan 10.000 langkah ini, nggak harus 10.000, misalkan 500 atau berapa gitu ya Pak ya. Nah, menurut saya pribadi bisa aja Pak, Bapak nggak harus 10.000 langkah per hari kalau misalkan mau jalan kaki. Kan kalau 10.000 langkah itu kisaran 6 km selama kita berjalan kan Pak ya. Jadi menurut saya, bahkan studi pernah mengatakan yang seperti saya bilang di akhir pengisi materi, bahwa dengan Bapak melakukan sedikit aktivitas saja, maupun hanya jalan dari rumah ke rumah tetangga atau dari kamar ke kamar mandi, itu sangat bagus Pak efeknya untuk tubuh. Jadi maupun sedikit aktivitas, mau berapa langkah pun itu tetap bagus Pak untuk tubuh kita gitu Pak. Jadi harus tetap bergerak ya Pak. Apa
Bapak atas perhatiannya. Baik, penanya selanjutnya. Iya, Ibu. Dipersilahkan Bu untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ibu Yasmin dari Kelurahan Pondok Labu. Saya ingin bertanya, Bu, apabila jika memiliki keluarga yang mengidap penyakit stroke atau radang sendi, tadi Ibu Kencana sebutkan dapat menggunakan alat bantu seperti knee brace untuk membantu pasiennya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, jika ingin membuat knee brace itu langkah-langkahnya seperti apa ya Bu ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kepada Ibu Kencana dipersilahkan untuk menjawab. 3. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya dari Ibu berkerudung pink. Jadi bagaimana caranya kita membuat alat prosesis alat yang Ibu bilang tadi? Bisa saja saudara Ibu atau orang yang mengidap osteoartritis ataupun berkendala pada pergerakannya bisa dirujuk ke rumah sakit dulu Bu. Dirujuk ke rumah sakit, ke dokter. Nanti dari dokter dan rumah sakit akan dirujuk lagi ke ortotis protetis. Jadi saya atau kami yang bekerja sebagai ortotis protetis akan membuat alat bantu untuk pasien dan untuk mengurangi rasa sakit juga. Jadi begitu. Apakah dapat pahami? Paham Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya dan pengalaman. Ya, untuk penanya terakhir. Iya, Mbak yang ada di sebelah kanan saya. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi. Saya ingin bertanya kepada Ibu Kencana, bagaimana ya Bu caranya untuk mencapai 10.000 langkah dalam satu harinya? Gitu Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Ibu Kencana akan langsung menjawab pertanyaan dari Mbak. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya terhadap saya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Desi, bagaimana kita dapat mencapai 10.000 langkah seharinya. Misalnya nih, ibu bekerja di kantor atau ibu pekerja rumah tangga. Jadi misalnya kalau ibu mau keluar entah itu ke tangga atau hanya sekedar beli minuman di warung, ibu bisa melakukan langkah dengan berjalan kaki tersebut, walaupun hanya sedikit, tapi hanya terus-menerus selama sehari, itu bisa Bu mencapai 10.000 langkah sehari. Kurang lebih seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaan dan terima kasih Ibu Kencana atas jawabannya. Baik, bagaimana Ibu-ibu, Bapak-bapak? Sudah cukup jelas ya penjelasan dari Ibu Kencana tadi. Dengan terjawabnya semua pertanyaan yang masuk tadi, maka berakhirlah sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini dan berakhir pula lah kegiatan kita pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan perayaan Hari Kartini ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara hari ini dapat memberi berkah dan manfaat untuk kita semua. Saya Rafidah Putri, selaku pembawa acara pada kegiatan pada hari ini, mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.